Good morning, class. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pray, start. Finished? Now I want to check your attendance list, so please be quiet ya. Elniwati, present. Ya. Vilma Priyanti. Vilma, kecilin dulu ya suaranya. Katarina Apriliana. Oke. Putri Agustina. Yang adalah Sastika Merawati. Oke, Sastika. Ya, jadi semuanya hadir ya. Bagus, karena hari ini kita akan bahas new material. New material is about opinion. Jadi, sadar atau tidak, kita sehari-hari itu sudah sering bertemu yang namanya opini atau pendapat. Karena kita sebagai seorang individu pasti memiliki pendapat terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, penting untuk mengetahui bagaimana caranya menyatakan pendapat. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Saya harap kalian menyimak materi hari ini dengan baik. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kenapa sih penting kita mengungkapkan pendapat kita dengan cara yang baik dan benar. Misalnya nih, kalian diajak ke suatu restoran, terus kalian diajak dinner gitu kan, terus keesokan harinya yang ngajak itu nanya gini, what do you think about dinner last night? Kalian jawab, just so-so. Bisa dibayangkan kan gimana ekspresi teman kalian ketika kalian jawabnya cuma just so-so, sedangkan dia sudah berusaha buat ngajak kalian dinner di sebuah restoran yang bagus menurut dia, tapi kan cuma jawab just so-so. Pasti teman itu akan kecewa sama kalian. Jadi gimana dong sebaiknya? Sebaiknya kalian bisa jawab begini, I think that's really good. That's a good restaurant with a delicious food, and I will go back to that place. Gitu kan lebih bagus, dan teman kalian akan merasa senang dengan jawaban kalian. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan I suppose, I think that, untuk menyatakan opini kalian. Oke, selanjutnya tentang agree and disagree, agreement and disagreement. Tentu saja terhadap sesuatu hal yang terjadi, pasti kita tuh kadang setuju ataupun tidak setuju terhadap hal tersebut. Jika tidak setuju, kita bisa bilang I agree with what are you saying, or I think that's so. Dan untuk disagreement-nya kan bisa bilang I'm sorry, I'm not agree with you, or I think I'm not sure agree with you. Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu pernyataan atau statement. Statement yang pertama itu, children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Jadi katanya, anak-anak di bawah 17 tahun itu nggak apa-apa gitu membawa sepeda motor. Jika kalian setuju, kalian bisa bilang, I agree with your opinion. Saya setuju dengan opini kamu. Jika tidak setuju, kalian bisa bilang, I don't agree with you. It is forbidden to
to let children under 17 to drive a motorcycle. Ya, namanya juga anak-anak di bawah 17 tahun ya. Pasti akan sangat berbahaya jika mereka membawa sepeda motor. Sangat rentan berbahaya lah bagi jiwa mereka dan orang sekitarnya. Statement yang kedua, parent must giving smartphone to their children. Orang tua itu harus memberikan smartphone kepada anak-anaknya. Agree? I could agree more with you. Disagree? I think it will be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Seperti yang kita tahu, smartphone bagi anak-anak itu nggak begitu bagus ya, karena pengaruh buruk internet itu sangat mudah untuk mempengaruhi anak-anak. Takutnya itu yang ditiru oleh anak-anak. Makanya dia tidak setuju. Statement yang ketiga, the novel version of Twilight is better than its film. Versi novel dari Twilight itu lebih bagus daripada filmnya. Agree? Yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. Jadi banyak detail-detail yang tersembunyi di filmnya itu loh. Jadi tidak tersampaikan dengan baik. Disagree? That's not the same thing at all. Nggak semuanya sih begitu. Statement yang keempat, instant noodle is good for your health. Katanya itu mie instan itu bagus untuk kesehatan. Agree? I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Disagree? I'm afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. And the last statement is smoking should be banned in public place. Jadi merokok itu harus dilarang di tempat-tempat umum. Agree? I totally agree that smoking should be banned in public place. Disagree? I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Nah, itu dia tadi cara menyatakan setuju ataupun tidak setuju dengan cara yang baik dan benar. Karena materi ini sangat mudah, saya rasa kalian bisa mengerti dengan baik. Untuk mengetes pemahaman kalian, saya akan memberikan tugas pada kalian. Latihan sekarang ini nanti akan dikumpulkan di akhir pelajaran. Jadi tugasnya itu make dialogue about opinion dengan teman kalian. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, bisa dengan teman sebangku kalian ya. Itu saja. Sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa melihat contohnya di video berikut. Yang sudah selesai bisa mengumpulkan nanti di meja ya. Oke, materi hari ini hanya itu saja. Jika ada yang masih mengganjal atau kalian tidak tahu, bisa kalian tanyakan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. No one? Oke, no one. Oke, kalau gitu tugas yang tadi tolong dikumpulkannya di meja ibu sekarang. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian PR ya.
Nah, PR-nya dari buku Be Smart in English itu Unit 9 text 1, 2, and 3, page 177 until 179. Jangan malas-malas ya, tugasnya dikerjakan. Dan pertemuan selanjutnya akan Ibu periksa. Nah, di pertemuan selanjutnya itu kita akan masih membahas tentang opinion, tapi lebih banyak praktiknya daripada penjelasannya. Kan sudah dijelasin hari ini. Oke, itu saja. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Berdoa mulai. Finish. Goodbye. See you later.